Pak Henry, Ibu Sri, selamat pagi. Pagi, Pak. Bu Yani, kalau sampai sesi akhir bergabung boleh. Bapak Ibu udah pernah lihat wajah Bu Yani belum? Belum Pak. Dari awal belum. Anggap aja lah. Kami mau perkenalan juga Pak. Bisa Bu Eni memperkenalkan tidak? Seperti gambar ini orangnya Pak. Kalau di rumah, kalau keluar rumah enggak seperti ini. Halo Bu Yani. Oke, kabari yang lain Bapak Ibu teman-temannya. Ya Pak. Ya, sambil menunggu teman yang lain, Bapak Ibu, sambil non formal dulu, boleh mau nanya. Tadi saya sudah ngajak diskusi itu. Yang mana nih? Sebentar saya coba cek. Ini ke Zoom begini ya. Ya, kita kan nunggu Bu Yani tadi. Bu Yani kok Zoom-nya nggak ada muncul begitu kan? Nah, sambil nunggu kepastian saya, makanya saya buat mengajak Bapak Ibu mengoptimalkan penggunaan chat ini. Tadi pagi sih saya ada lihat di chat yang semalam saya publish, ada yang balas dan ada yang bertanya. Tapi ya di sini kita diskusikan di Zoom ini ya. Udah berapa? 14 baru? Berarti 12 peserta. Bapak Randa, Pak M. Thohir, Bapak Muhammad Thohir, mikrofonnya aktif kan Pak? Iya Pak, pagi Pak. Bahan pembelajarannya udah di-download belum? Sudah Pak. Sudah ya? Ya, sudah Pak. Sukses melewati tes formatifnya. Sukses. Alhamdulillah Pak. Ya. Tes formatif 4. Ya, alhamdulillah betul semua ya. Luar biasa. Alhamdulillah Pak. Udah bisa bikin RPP nih Pak. Sesuai dengan tuntutan tugas. Pelajaran inovatif. Insya Allah Pak. Ya, alhamdulillah. Ini berapa kali ulang ini? 2 atau 3 kali Pak. Ya, karena kalau formatif itu sifatnya itu memang pengulangan Bapak Ibu. Tapi kalau sumatif nggak bisa minta 2 kali. Ya. Sekali aja ya Pak. Ya, sumatifnya sekali aja besok. Ya, senang hati saya lihatnya. Betul semua. Ini yang keempat ini. Ya, luar biasa. Atau dapat bocoran sebelumnya, nak? Moga-moga enggak. Ini hasil sendiri loh ya. Hasil kerja keras Pak. Iyalah. Senanglah, senang. Ibu Sari bagaimana? Tes formatif 1, 2, 3, Alhamdulillah, 4. Pak. Tes formatif 1, 2, 3. Alhamdulillah, pelan-pelan bisa, Pak. Tes formatif 1, 2, 3, 4.
Benar ya? Benar Pak, ada pengulangan beberapa kali. Ya, nggak apa-apa. Yang penting hasil akhirnya ada 10 benar itu. Ya, masing-masing 10 soal ya? Iya Pak. Ya, Iya, Pak. 10 soal. Iya, Pak. Ya. Ada kuncinya di bawah, Pak. Iya, yang modul lama satu di angkatan 1, angkatan 2 ada. Sekarang kan udah diganti. Tapi Ya. udah menyebar, Pak ya. Waktu kita pengulangan itu kan ada kuncinya, Pak. Iya. Salah kan? Kalau format itu kalau udah selesai ada juga dikasih apa yang. Iya. Jadi spreadingnya cepat, Pak. Penyebarannya cepat. Ya, enggak masalah. Tetapi yang penting Bapak Ibu itu bisa memahami konteks dari apa yang dijawabnya. Dari apa yang dijawab. Udah 20 kita mulai aja mungkin Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Ya. Yang lain belum kayaknya juga masih karena mungkin dipikir nggak jadi ya. Atau bagaimana ini? Pak tadi lagi di jalan Pak, cas laptopnya ketinggalan jadi dia balik lagi. Oh. Ya. Ya, sebenarnya di Zoom kali ini mematangkan lah atau memberikan clue kegiatannya seperti apa. Tetapi kegiatan hari ini Bapak Ibu, ini merupakan persiapan pembuatan tugas akhir. Bapak Ibu sudah baca sih sebenarnya yang KB 1, 2, 3, 4. Ya. Yang inti perlu diperhatikan itu untuk diskusi hari ini adalah yang di KB 1. Ya. 20, berarti masih 18 pesertanya, ada 12 yang belum. Ya, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini tadi. Ya. Jadi hari ini cenderung kita diskusi begini. Jadi ya kita awali dengan bismillah lah ya. Kita mulai formal lah. Udah 11 menit belum semua hadir, kita mulai saja. Selamat pagi, kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan to the point ya. Jadi Bapak Ibu seperti sebelumnya itu berkelompok. Kegiatan Bapak Ibu berkelompok. Jadi di sini akan ada nanti 5 kelompok. Ya. 5 kelompok diskusi berbeda dalam forum. Jadi nanti satu kelompok di post, satu kelompok lagi post di sini, satu kelompok lagi post di sini. Apa yang mau di-post, yang mau diposting? Ya, salah satu dari rekan Bapak yang dalam grup itu misalnya seperti ini. Ini kan apa namanya dalam modul kita ambil ini. Ada satu RPP. RPP yang Bapak temukan itu upload satu bagiannya ya. Tentu sebaiknya dari awal ya. Pertama kita melihat komponen RPP-nya. Identitas ya, pendukung itu. Kemudian tentu dari KD dulu. KD, IPK kan begitu ya. Nah, apakah KI-nya dimunculkan KI 1, 2, 3, 4? Nah, kalau pertanyaan begitu, kalau Bapak Ibu memandang itu terwakili di apa namanya, kan ada nanti kita menerapkan 4C gitu ya. Nah, terwakili di situ nanti ya udah nggak usah dibuat di sini dalam KI-nya. Tetapi IPK-nya itu sudah mulai melihatkan unsur-unsur pembelajaran abad 21. Oke, saya jawab. Ada Bapak Ibu yang bertanya di grup ya. Apakah ke-6 komponen yang saya tulis sebelumnya itu ditampilkan? Iya. Karena kita akan menunjukkan di setiap subnya nanti. Di IPK-nya bagaimana kita mengimplementasikan salah satu dari 6 komponen itu. Di tujuan bagaimana kita juga menampilkan salah satu dari 6 itu. Sehingga pada akhirnya sampai langkah pembelajaran, itu kelihatan yang 6 unsur itu Bapak Ibu. Itu jawabannya. Maaf, saya tidak terekod siapa yang bertanya, tetapi saya pagi tadi habis ya
sebelum beraktivitas pagi, habis subuh saya sempat cek, tapi nggak saya balas. Nah, Bapak Ibu, jadi mulai satu-satu, misalnya yang KD dan IPK-nya di-share di grup, ya. Kemudian yang lain menanggapi. Berdasarkan pembahasan yang telah dipelajari di KB 1, 2, 3, 4, nah, untuk IPK-nya ini apakah telah menerapkan unsur-unsur pembelajaran abad 21? Apakah ada 4C-nya di sini? Apakah ada literasinya? Apakah ada menerapkan berpikir yang order tinggi gitu. Ya. Secara metakognitif tidak. Apakah masih dengan C1, C2, C3 kalau di kognitif ya? Kalau di afektif A1, A2, A3 berikutnya. Kemudian kalau di psikomotorik P1, P2, P3 begitu. Nah, itu diperhatikan. Nah, itu yang akan menjadi topik diskusi Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau misalkan ya akhirnya itu ada 5 kelompok Bapak Ibu ya. Akan ada 5 kelompok. 5 kelompok. Kita ambil contoh nanti diskusi berkembang seperti ini, ya. Ternyata Bapak Ibu menemukan di RPP itu masih ada gurunya yang aktif. Guru yang aktif di sini tergambar di tujuan pembelajarannya adalah orientasinya ke guru. Karena pendekatan itu kan ada pembelajarannya itu berorientasi pada guru atau berorientasi pada siswa, kan begitu ya. Nah, ini kelihatan ceramah, kemudian aktivitinya kelihatan. Ini yang tadi saya bilang, bahwasanya dalam rumusan tujuan pembelajaran itu kelihatan komponen tujuannya, kemudian strategi pembelajarannya. Nah, komponen tujuannya ini tentang tumbuhan. Bapak Ibu jangan ya pengalaman dari peserta sebelumnya, Pak, contoh-contoh kok banyaknya yang di SD. Banyak yang di bidang lain, ya enggak masalah. Kita paham, yang perlu kita pahami adalah di sini yang menjadi subjeknya adalah tumbuhan. Nah, karena objeknya tumbuhan, Bapak Ibu kan bisa saja ganti dengan ya menggambar 3 dimensi atau misalnya membuat halaman koper atau tentang menu dan icon, terserah. Namanya objek, sesuaikan dengan bidang Bapak Ibu. Sesuaikan dengan RPP Bapak Ibu. Nah, kemudian strategi pembelajarannya tergambar di sini. Guru memaparkan materi secara lisan. Nah, ini jelas berpusat pada guru, begitu. Ya. Kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajarannya. Ini di tujuan. Nah, di sini kan dia adalah guru itu nanti memaparkan materi karena secara ceramah. Nah, yang komponen tujuan misalnya yang berpusat pada peserta didik di sini adalah mengamati gambar tumbuhan. Nah, Bapak Ibu kan juga bisa, meskipun itu pengetahuannya adalah level sebelumnya, bisa jadi Bapak Ibu menjelaskan menu dan icon misalnya. Kalau Bapak Ibu yang menjelaskan berarti kan masih terpusat kepada guru. Tetapi kalau di sini setelah mengamati gambar menu dan icon, nah, peserta didik dapat menyebutkan 6 icon pada menu insert. Nah, misalnya kan begitu, kan bisa begitu kan? Nah, sehingga kelihatan komponen tujuannya. Kemudian di sini udah jelas berorientasi pada siswa. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Setelah membaca teks PowerPoint, berarti guru juga menerangkan lewat PowerPoint. Berarti di sini di samping di samping kita melihat ada kegiatan langkah-langkahnya juga menggunakan teknologi. Ya. Science teknologi, ya. Engineering, kemudian ada art, ada M kan gitu ya. Ada juga pertanyaan bagaimana sih Pak menerapkan STEM gitu. Ya, menerapkan TIPAK, ada teknologi, kemudian ada pedagogi, kemudian content knowledge kan juga kita mesti terapkan. Ya. Nah, di sini teknologinya terterapkan kelihatannya. Ada pertanyaan juga kemarin di grup angkatan sebelumnya.
Pak, kita sendiri itu menggunakan PowerPoint materinya, Pak. Mengajarkan peserta didik itu menggunakan PowerPoint boleh. Ya. Setelah mengamati langkah-langkah atau membaca prosedur pembuatan PowerPoint atau memasukkan audio dalam PowerPoint atau memasukkan video dalam PowerPoint atau menerapkan animasi teks pada PowerPoint misalnya, ya, menggunakan PowerPoint lagi boleh atau menggunakan alat bantu belajar yang lain. Bisa software, bisa hardware, boleh. Nah, tetapi yang ingin saya tekankan di sini Bapak Ibu, di sini artinya masih berpusat pada peserta didik. Yang diinginkan di unsur-unsur baru pembelajaran abad 21 itu adalah kita itu ada menerapkan kolaborasi, ada interaksi guru dan siswa. Kan itu yang pertama yang di dalam 6 langkah itu kan, interaksi. Nah, di komponen tujuannya siswa itu memahami tentang gambar tumbuhan tadi ya, atau kita memahami tentang langkah-langkah pengambilan gambar 3 dimensi, atau pengambilan shoot nih misalnya ya, terserah kalau yang di animasi gitu ya. Saya ingatkan kembali, jangan bingung dengan contoh yang bukan di bidang kita, tapi pastikan ini objeknya apa. Begitu ya. Nah, jadi di sini dengan ada kata kerja berdiskusi di sini artinya terjadi kolaborasi, tidak mengamati, tidak ceramah dari guru. Ini yang dituntut dalam pembelajaran abad 21 yang diinginkan. Nah, kemudian berikutnya di langkah kegiatan pembelajarannya kelihatan juga kolaborasi. Bermain peran bersama guru tentang tanaman. Ini objek lagi. Ya. Bisa juga kan ada sebuah, ini kan menggambarkan langkah pembelajaran. Ada namanya start atau ada yang bermain peran game. Ini juga kelihatan langkah pembelajaran inovatifnya. Nah, ini kan juga bisa Bapak Ibu ya ganti, jangan bermain peran. Misalnya saling mengambil kartu, misalnya yang pakai kartu, misalnya kartu tentang menu dan icon yang di dalamnya ada icon-icon, kan begitu. Ya, yang penting Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Dan saya menekankan yang ingin ditekankan dalam contoh ini adalah kolaborasinya. Ini yang dituntut dalam pembelajaran abad 21. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan. Belum. Rasanya dari 2 pertanyaan yang terlihat, karena setelah itu saya tidak melihat yang topik diskusi. Yang topik diskusi berikutnya itu. Diskusi. Jadi Bapak Ibu hari ini masing-masing grup beraktivitas yang ya masif atau apa namanya ya aktif lah di dalam ini, saling berkolaborasi dalam grup. Jadi nanti itu tadi kan komponen tujuan baru di PK sebelumnya ya. Kemudian masuk nanti ke bahan media, kemudian ada pendekatan, model ya, metodenya kan begitu ya. Nanti masuk lagi ke komponen pendahuluan di kegiatan langkah-langkah pembelajaran, di mana di situ kita kembali melihat Bapak Ibu ya di tujuan tadi, karena nanti juga di langkah-langkah kan kelihatan apa namanya, bagaimana kita menerapkan audiensnya, bagaimana behaviornya, kemudian ABCC conditionnya bagaimana, degree-nya bagaimana di dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan itu dulu contoh, karena banyak contoh yang lain Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu buka kembali modul. Ya, kalau kemarin Bapak Ibu belajar dari LMS, sekarang boleh ambil modul, boleh copy dari modul, kemudian share ke teman, ambil perbandingan. Ini RPP-nya, ini panduannya. Diskusikan bersama. Sampai akhirnya Bapak Ibu, dari RPP yang tadi mungkin masih berpusat pada guru, atau RPP-nya sudah K13, tapi masih belum menerapkan unsur-unsur baru pembelajaran abad 21. Nah, berkembang diskusi, hasil akhir dari diskusi menghasilkan pembelajaran yang telah menerapkan komponen-komponen
pembelajaran abad 21. Begitu. Ya, nah di samping itu ini diskusi yang dipandu oleh di sistem, ya. Cari satu RPP yang ya apakah di internet sesuai kesempatan kelompok, analisis. Apa yang mau dianalisis? Apakah komponen-komponen RPP sudah lengkap? Komponen yang dimaksud adalah 13 komponen yang ada di dalam Permendikbud 2016. Berikutnya, apakah isi komponennya sudah sesuai dengan prinsip unsur-unsur karakter pembelajaran abad 21? Nah, ini yang barusan kita bahas, Bapak Ibu. Artinya, diskusi tadi yang pertama saya paparkan pada Bapak Ibu itu sudah mewakili diskusi ini. Ya, jadi karena di sini unsur-unsur pembelajaran inovatif itu ya ada beberapa komponen, maka Bapak Ibu, saya rencananya sore kemarin, tapi saya karena keluar nggak jadi saya publish, saya post. Makanya mestinya unsur-unsur ini harus ada, saya bilang. Nah, baru habis maghrib saya share ke Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu itu ada clue. Oh, ternyata saya harus perhatikan komponen ini. Jadi kalau Bapak Ibu ada waktu tadi malam membaca, supaya lebih fokus apa yang dikejar, target yang membacanya. Kemudian kalau tidak punya waktu malam, mungkin subuh, inginnya begitu. Nah, kemudian apakah RPP saudara telah menerapkan pendekatan STEAM? Nah, Bapak Ibu, ini saya ganti, ya. Saya ambil share dari modul. Modul yang Bapak Ibu juga punya, saya cari dulu. Ya, rasanya di modul ini sudah lengkap. Ini Bapak Ibu pedoman ini nanti. Kalau enggak, saya berikan contoh yang mengimplementasikan. Oke, kalau waktu kita masih 26 telah berjalan ya. Oke, saya tampilkan inilah. Ya, ini penting juga contoh berikutnya penekanan. Yang tadi juga banyak yang penting sih, tetapi inginnya ini juga menjadi perhatian. Ini PPK, ya penerapan kemana perginya sebentar. Ya, ini kan terkait dengan attitude, juga bagian dari komponen apa namanya yang 6 komponen itu, ya. Jadi di sini kelihatan dengan permainan milih kartu kata, siswa dapat menentukan kata yang tepat dan sesuai anggota tubuh secara teliti. Ini ada nilai PPK-nya, ya. Kemudian ada sikap mandiri dan kedisiplinan, ya. Jadi ini yang biasanya di KI 1 dan KI 2 itu tergambar. Nah, jadi di tujuan pembelajaran juga ada tergambar. Nah, ini juga demikian. Ini kegiatan di pendahuluan. Di sini juga ada integritasnya, ada kemandiriannya. Jadi nilai integritas dan kemandiriannya di dalam PPK, ada disiplin, ada berdoanya, ya ini sifat PPK religius. Kemudian nasionalisme, artinya PPK berkaitan dengan nasionalisme, ya. Jadi ada teknologinya, ada pedagogikalnya, ada content knowledge-nya, ya. Ini tergambar. Balik saya mau mengejar tadi adalah contoh STEAM, ya. Jadi ini yang betul-betul Bapak Ibu pandu, ya. Jadi dari RPP yang Bapak Ibu punya itu dipandu di sini. Diambil di sini, ya dicontoh dari sini. Nah kita ambil ya karena kebetulan kebuka ini komponen communication dari 4C, ya critical thinking, kemudian creativity, kemudian ada kolaborasi dan komunikasi. Itu kan komponen dari 4C. Jadi di kegiatan pendahuluan pun itu tergambar ada kegiatan PPK-nya. Ada tahapan saintifiknya, menyimak apersepsi. Ada di sini kelihatan juga sintak cooperative learning. Ya. Kenapa? Karena di sini ada komponen cooperative learningnya yang di sisi
5M itu. Ya, 5M itu kan ada yang bagian akhirnya communication. Jadi 4C ada, cooperative learning yang pendekatan saintifiknya ada begitu. Ini kegiatan inti, ya. Nah ini kan udah jelas ini penyajian informasi bagian dari SINTA, dari model cooperative learning. Bapak Ibu, jadi di dalam ya diskusi itu berkembang berlanjut sampai akhir evaluasi nanti. Jadi semua komponen itu Bapak ambil contoh di sini, Bapak diskusikan dengan contoh, disandingkan gitu ya. Sandingkan dengan contoh yang belum, yang Bapak Ibu miliki, yang dicari di internet atau punya Bapak Ibu sendiri, sandingkan dengan kegiatan inti dalam contoh-contoh modul ini. Nanti diskusikan. Hasil akhir dari diskusi itu adalah yang tadi sebelumnya belum menerapkan unsur-unsur bertransformasi menjadi menerapkan unsur ini. Pada akhirnya akan lahir RPP baru secara kelompok. Nah, nanti tugas akhir, Bapak Ibu bisa berpedoman kepada apa yang telah didiskusikan secara kelompok. Ada enggak nih yang mau dicari? Boleh bertanya Bapak Ibu sambil mencari, silakan. Silakan kalau mau ada yang bertanya Bapak Ibu. Atau saya ambil contoh dari Oke, karena apa namanya waktunya udah di warning 10 menit, di diskusi kita maksimalkan. Saya kirimkan contoh yang menggunakan STEAM ya. Ini dia. Jadi di sini kita lihat, jadi ada pendekatan yang ditanamkan di dalam project based learning. Project based learning itu model Bapak Ibu. Model pembelajaran dan yang pendekatan saintifik memiliki karakteristik yang sama dengan model-model yang ada, itu ada 4 model kan? Ada inquiry, ada discovery, ada project, ada problem. Nah sekarang dia di samping STEAM-nya ini, ya kan ini adalah yang baru dari yang sebelumnya pendekatan saintifik. Nah bagaimana penerapannya? Ini dia Bapak Ibu. Di sini kelihatan ya di sisi sainsnya, ilmu pengetahuan, apa yang mempelajari apa. Ya. Ya, ada nilai sainsnya di sini. Bentuk penelitian ilmiah yang dilakukan peserta didik dari apa yang sebelumnya dipelajari. Sebagai langkah awal untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Nah, ini contoh penerapan sains juga. Ya. Ini masih di intinya ada sainsnya. Ya, ini ada integrasi teknologinya. Apakah harus berurutan S dulu, kemudian T dulu, E dulu? Tidak mesti. Tetapi di dalam RPP, langkah-langkah pembelajaran Bapak Ibu itu ada komponen STEM-nya. Udah, saya yakin semuanya ada di sini Bapak Ibu. Malahan ada apa namanya? Saya balik ke atas. Ada link tambahan yang Bapak Ibu bisa download loh. Jadi tidak jadi saya share di grup karena sudah muncul ya, dan diskusi kita berkembang di grup. Nah ini untuk melihat pengertian desain pembelajaran lainnya silakan. Nih masuk di sini Pak. Ya, saya yakin belum semua membaca atau mungkin lompat aja halamannya ya. Atau ada juga mungkin yang ngejarnya hanya langsung ke apa namanya tadi kunci jawaban ya. Ya. Jadi bekerja, diskusi, pedomani ini. Kemudian di sini juga ada contoh berikutnya ini. Kebutuhan dan setting. Silakan klik link berikut untuk membaca referensi lainnya berkaitan dengan kolaborasi peserta didik dan guru. Ini klik linknya. Ada file nanti file PDF-nya juga. Ada yang file Word juga. Tapi intinya Bapak Ibu, waktu kita sisa 4 menit lagi, ya. Silakan bertanya, karena nanti diskusi kita hari ini hanya di forum diskusi dan Senin ketemu lagi. Tapi Bapak bersyukur ada 4 hari waktu yang tersedia untuk
kegiatan ini. Jadi artinya Bapak Ibu bisa slowly but sure, ya santai tetapi pasti gitu ya. Jadi target pekerjaan besok itu ya sumatifnya, karena soal sumatif juga dari pembelajaran diskusi hari ini. Soal-soalnya dari sini ya, meskipun Bapak Ibu sudah punya juga kunci jawaban. Ya. Nah, tugas akhir mungkin yang berat. Ya, tugas akhir ini adalah buah hasil dari diskusi Bapak Ibu hari ini. 5 kelompok dalam forum diskusi, ambil yang belum, ambil contoh, hasil akhir adalah upload yang Bapak rumuskan secara kelompok di dalam forum diskusi. Deal? Sepakat Bapak Ibu? Boleh bertanya, silakan bertanya. 5 menit apa 5 detik ini ya? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Mari Bu Erna, mari. Bu Erna silakan. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Pak, kami kan ada 5 kelompok. Betul. Jadi kalau masing-masing kelompok membuat satu RPP, itu yang dibuat di tugas akhir, boleh nggak, Pak? Gimana maksudnya, Bu? Kami kan ada 5 kelompok. Ya. Nah, jadi Tugas kami kan akhir. kelompok B, contohlah Pak, kami kelompok B mempunyai satu RPP. Itu yang diupload tugas akhir. Itu yang kami upload bersama-sama di tugas akhir, boleh nggak Pak seperti itu? Tidak boleh ya Pak? Berarti harus masing-masing ya Pak? Masing-masing, jelas instruksinya di situ. Bahwasanya dari RPP Ibu yang belum digunakan atau belum menerapkan unsur pembelajaran 2000 abad 21, bawa ke inovatif. Kemudian langkah berikutnya, boleh yang bukan yang semester ini, yang semester lama boleh. Boleh pada mata pelajaran yang pernah Ibu ampu yang tahun sebelumnya. Boleh. Boleh RPP Ibu di BKTIK. Ada yang BKTIK di sini Bapak Ibu? Ada, Pak. Ya, RPP BKTIK yang dulu bawa nanti ke inovatif akhirnya. Jadi Bapak Ibu, jangan pertahankan RPP lama. Mari kita bertransformasi. Ya. Sekarang era RI 4.0, besok era RI 5.0. Sekarang kita dipaksa oleh wabah corona ini, hikmahnya untuk aware dengan teknologi sehingga kita Zoom sekarang bisa. Ini hikmahnya. Ya, banyak susahnya kita, tapi hikmahnya kita tonjolkan. Nah, kemudian nanti menjadi blended learning. Apa tujuannya? Supaya nanti Bapak Ibu bisa gunakan di semester ini atau di semester depan. Itu tujuan tugas akhir yang nomor 3 dan nomor 2. Ya, tujuan nomor 1 itu betul-betul Bapak memahami 6 unsur itu terterapkan dalam RPP. Jadi Bapak Ibu tugas hari ini Bapak Ibu diskusi di kelompok sampai untuk bisa menggiring Bapak Ibu mengerjakan tugas akhir. Jadi inovatif, kemudian blended learning. Blended learning kan dengan project. Ya, begitu. Boleh di sela-sela diskusi Bapak Ibu tidak paham nanti tanya. Insya Allah saya siap ya. Moga-moga tidak ada kesibukan sebelum jam 12 nanti saya standby menemani Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita akhiri 2 menit lagi. Satu pertanyaan lagi, 1 menit bisa mungkin? Pak Rahmat ada mau bertanya? Mau nanyakan tentang ini Pak, apakah nanti tujuan dari inovasi ini, maksud saya IPK-nya itu Pak, IPK disesuaikan dengan situasi kondisi atau harapan dari si pendidik Pak? Maksudnya untuk berkaitan dengan tugas akhir yang Bapak maksud tentang pembuatan RPP Pak. Maksudnya makasih Pak. Disesuaikan dengan kondisi gimana? Oke, saya begini maksudnya. Mungkin apakah disesuaikan dengan kondisi saat ini wabah gitu ya? Iya Pak, iya Pak. Ya, yang jelas RPP itu yang pertama untuk inovatif. Bapak Ibu ditargetkan dengan produknya tugas dengan satu RPP inovatif.
tujuannya supaya Bapak Ibu bisa memahami secara utuh 6 unsur itu terterapkan. Nah, penerapan di sekolahnya, apakah sekarang atau nanti terserah. Tapi yang disiapkan untuk masa pandemi ini adalah yang di tugas 3. Yang di tugas 1 kondisi ideal. Bukan ada komponen daring, tidak menggunakan aplikasi daring di situ Bapak Ibu. Di langkah-langkah pembelajarannya adalah langkah-langkah pembelajaran tatap muka real. Di situ mungkin pertanyaannya ya Pak ya. Oh, baru ya terkait dengan ini juga Pak, terkait dengan kondisi status peserta didik, kan latar belakangnya masing-masing beda-beda Pak. Ya, itu ya. ekonomi, maksud saya Pak. Ya betul Bapak Ibu. Jadi kita tidak melupakan karakteristik mata pelajaran, karakteristik peserta didik. Peserta didik yang di wilayah tertinggal itu tentu tidak bisa kita kejar dengan wilayah yang kota, kabupaten, apalagi kota provinsi gitu ya. Itu tetap diperhatikan. Jangan dipaksakan, kebutuhannya tidak ada, pendukungnya tidak cukup, kita paksakan jangan. Tetap kalau itu ya menyesuaikan, itu kita memperhatikan karakteristik peserta didik dengan karakteristik mata pelajaran, iya Pak.